Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan pimpin ke Kalvari. Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih. Hari ini sekali lagi boleh melewati satu persiapan Tuhan, merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Dan hari yang sungguh ku nanti-nantikan Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh menyampaikan keajaiban kasih karunia-Mu Tuhan, yang sudah sungguh memberkati setiap kami. Tapi kebenaran yang tidak akan pernah lapuk oleh zaman Tuhan, tidak akan pernah menjadi bosan kami mendengarkannya. Tuhan berkatilah setiap kami. Tuhan tolong hamba Tuhan untuk sekali lagi boleh Tuhan layakkan menyampaikan kebenaran-Mu, Injil kasih karunia Tuhan, kedahsyatan kasih-Mu Tuhan di dalam sepanjang sejarah. Tolonglah Tuhan, supaya segala kelemahannya sebagai hamba Tuhan, segala ketidaklayakannya tidak menghalangi setiap kami Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami. Lalu Tuhan tolong setiap kami yang boleh hadir dengan satu hati yang luas, dengan hati yang siap, hati yang rindu untuk boleh sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami dekat-dekat ke Getsemani Tuhan. Bawalah kami dekat-dekat ke Kalvari Tuhan. Sehingga di situ kami boleh sekali lagi disegarkan, dibangunkan, diteguhkan hanya oleh terang firman Tuhan. Dengarlah seru sembahyang kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26, kita buka bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-26, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya baca genap, ibu-ibu ganjil, begitu seterusnya. Matius 26 ayat 36, lalu satu bagian lagi di dalam Lukas 22. Kita masuk di Matius lebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius setengahnya. Maka mereka ia Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya
dan mengucapkan doa yang itu juga. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Mari kita baca satu bagian di Lukas, ibu-ibu. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Minta tolong Dr. Ste baca ayat yang genap, lalu setiap kita baca yang ganjil, begitu seterusnya. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Maksud saya dokter baca yang ganjil, kita yang genap, begitu seterusnya ya. Silahkan. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Doalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu, kita tahu khotbah tentang Getsemani adalah khotbah yang bukan pertama kali kita dengar, khotbah yang belasan atau mungkin puluhan kali kita dengar selama kita menjadi orang Kristen. Dan kalau kita temukan artikel pembahasan, buku-buku yang membahas tentang Getsemani, kita bisa temukan mungkin ribuan kali. Dan keajaibannya adalah tidak habis-habisnya. Memang itulah indahnya kebenaran firman Tuhan ya. Tidak akan pernah habis-habisnya. Saya mengingat di dalam masa kuliah pernah mengambil khotbah Getsemani. Ada beberapa kali khotbah Getsemani. Dan sekali lagi mengkhotbahkan ini di dalam perenungan PA Wanita. Dan menemukan ada begitu banyak yang melampaui apa yang kita terima sekarang. Selalu ada yang baru. Memang ada beberapa saya sudah pernah dengar. Mungkin ya saya sudah pernah dengar. Tapi kebenaran itu tidak akan pernah bisa menjadi lapuk. Terus memberikan refreshment dalam hati kita. Kita sungguh-sungguh mengaminkan firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Betul sekali. Setiap hamba Tuhan dengan topik Getsemani, mereka menyampaikan dengan keindahan, dengan ketajaman yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Disitulah kuasa firman Tuhan. Ada satu kesedihan ya, kadang-kadang kalau kita melihat di tengah-tengah proses konseling, di tengah-tengah menghadapi realita hidup, kita kalau mengajak orang bertemu dengan orang yang menghadapi masalah, mereka sangat menginginkan jawaban itu yang langsung instan. How to? Kalau anak saya susah diatur, how to? Boleh tidak Bu Mercy yang bicara? Boleh tidak gurunya? Boleh tidak hamba Tuhan siapa? Kalau suami saya cenderung keras kepala dan memutuskan untuk jatuh dalam dosa, boleh tidak siapa yang bisa bicara? Boleh tidak instant way ya? Atau mereka bergumul dengan masalah banyak hal konflik tidak habis-habisnya. Tapi setiap kita mengundang, bolehkah kamu datang ikut persekutuan? Bolehkah kamu belajar bersama-sama firman Tuhan? Karena kita hamba Tuhan itu menyadari loh. Ada yang melampaui segala nasihat dan teguran hamba Tuhan. Yang tidak bisa digantikan. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu melampaui segala-galanya.
anak-anak kita bisa dinasehati oleh hamba Tuhan. Tapi kita tahu sekali, tidak mungkin bisa merubah hati mereka kalau tidak ada firman Tuhan dalam hidup mereka. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kata-kata bijaksana motivator manusia sehebat apapun itu tidak bisa merubahkan hati manusia Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kuasa di dalam merubahkan di dalam kata-kata manusia kecuali firman Tuhan itu yang mencerahkan, membimbing, mentaklukkan hati kita. Maka kalau diajak, ibu bolehkah kau datang PA? Bolehkah kau begini? Itu kita akan menemukan berbagai alasan dari yang betul-betul layak dipertimbangkan. Dari tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini dan itu. Sampai alasan-alasan yang terlalu receh, masalah cucian dan lain sebagainya. Saudara, don't be hard feeling kalau saya katakan ini. Tak ada sekalipun untuk menyindir siapapun. Tetapi dalam hati saya katakan memang ya. Begitu orang itu selalu mau instant way. Ada tidak? Boleh kasih saya obat tidak? Kalau saya panas kasih tidak obat untuk menyembuhkan saya. Tapi di dalam perjalanan iman tidak ada satu instant way seperti itu. Tidak ada demikian. Tuhan itu menjawab kita dengan proses yang bergumul, proses yang panjang. Ada di situ penderitaan, ada di situ doa yang diulang-ulang. Mendoakan yang sama, doa yang itu juga. Alkitab catat ya, Yesus pun mendoakan yang itu juga yang sama diulang-ulangi terus menerus. Gak bisa 1-2 kali pertemuan, gak bisa 1-2 kali datang kepada hamba Tuhan. Tapi seringkali kita akan menemukan no, saya gak punya waktu, saya gak punya waktu. Demikian, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita merenungkan sekali lagi di dalam Getsemani, saya sungguh diberkati. Lewat perenungan dari Getsemani, kita itu makin dicelikkan. Oh Tuhan, ya kalau mengutip satu kalimat dari khotbah Bapak Pendeta Agus Marjanto, dia mengatakan mengutip tulisan dari Charles Spurgeon ya. Jadi saya sendiri nggak baca bukunya. Saya membaca dari khotbah beliau. Dia mengatakan Spurgeon di dalam bagian ini tuh mengatakan bahwa bagian Getsemani itu adalah bagian ruang maha kudus yang Tuhan tempatkan di atas bumi ini. Kalau kita tahu ya, datang ke dalam pelataran bait Allah, itu ada ruang yang suci. Itu ada ruang yang suci, itu ada ruang pelataran, itu pun dibedakan. Kelas imam-imam, kelas laki-laki, kelas strangers, orang kafir, tidak boleh campur. Lalu masuk ruang maha kudus dan yang paling dekat itu adalah ruang yang disebut maha kudus. Tidak boleh sembarang orang masuk situ. Orang masuk situ langsung bisa mati. Tuhan akan mematikan pada saat itu. Imam-imam besar yang tidak persiapkan diri pun akan mati kalau masuk di dalam ruang maha kudus. Kenapa Spurgeon katakan, kalau kamu masuk di dalam bagian Getsemani, kamu itu seperti masuk di dalam ruang maha kudus Allah yang Tuhan taruh di tengah-tengah planet bumi. Kenapa? Karena waktu merenungkan Getsemani saya makin mengerti. Merenungkan Getsemani itu adalah satu perenungan yang tidak bisa sembarang orang boleh masuk atau bisa memahaminya. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ruang pengertian tentang Getsemani adalah satu pengertian yang saya boleh pahami. Baru mengerti, oh oke Tuhan, seluruh rencana Allah dalam sejarah mulai dari Taman Eden. Lalu bagaimana orang Kristen itu menderita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang cannot explain. Saya dulu waktu SMP itu pernah tanya sama guru agama saya. Kenapa Habel mati dibiarkan Tuhan? Kenapa Habel tidak diselamatkan Tuhan? Kenapa Kain itu murder, pembunuh? Tuhan masih pelihara hidupnya. Kenapa seorang pembunuh bisa berdoa, aku tidak mau Tuhan, aku tidak boleh dibunuh loh. Aku ini mau pergi kemanapun, kau tolong saya, beri saya sesuatu. Dan Tuhan mendengarkan loh permintaan Kain. Tuhan pelihara Kain, Kain itu tidak boleh dibunuh. Saya susah hati sekali menerima. Kenapa orang baik Tuhan bunuh, izinkan dibunuh. Kenapa si pembunuh berdoa, Tuhan izinkan doanya. Begitu sulit memahami realita suffering, pain, evil thing, dosa, segala sesuatu. Kenapa orang baik menderita Tuhan? Kenapa orang cinta Tuhan harus terkapar sakit lalu sampai mati tidak bisa disembuhkan? Ada banyak hal yang kenapa yang melampaui semua hal yang bisa diseminarkan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika sampai di Getsemani, baru kita mengerti bahwa memang caranya Tuhan itu tidak takluk pada hukum manusia. Memang Allah yang tidak terselami dan cara Tuhan itu bekerja di dalam kedahsyatan. Orang-orang sombong, orang-orang hebat tidak akan mampu memahami keindahan di dalam Getsemani. Makanya masuk ke dalam Getsemani itu harus berlutut.
Harus berlutut. Orang-orang yang bertanya kenapa Tuhan dengan segala kegagahan mereka. Tidak akan bisa memahami Getsemani. Saudara, kalau kita masuk di dalam Getsemani, baru segala kebingungan kita itu masuk di dalam connect-nya. Seperti dapat all God design. Oke Tuhan, Engkau itu bertahta di dalam sejarah. Lewat Getsemani, lewat merenungkan momen-momen. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa Via Dolorosa, jalan salib, jangan lupa Kalvari. Itu kita baru mengerti bahwa inti dari keselamatan kita itu terpancar dari minggu sengsara dan kematian kebangkitan Kristus. Segala sesuatu terpancar dari mata air kehidupan. Dan kita menyanyikan pujian jangan lupa Getsemani. Kenapa? Kenapa itu yang harus kita ingat? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa di momen terakhir Yesus mengangkat roti dan mengatakan memecahkan roti ini. Lalu mengambil anggur dan Yesus mengatakan ingatlah ini setiap kali engkau melakukannya. Tubuhku yang dipecahkan bagimu, darahku yang dicurahkan bagimu, ingatlah ini ingatlah akan aku setiap kali engkau melakukan ini. Oh Bapak Ibu, kalau ada kalimat ingat ini ya, dan ingat apa? Bukan masalah just prosesinya, ingat apa? Ingatlah akan aku, itu berarti penting Bapak Ibu Saudara. Tuhan minta kita perintahkan, ingat saya, ingat apa? Beberapa orang yang tidak dapat kasih karunia, cuman ingat kasihan ya Tuhan Yesus menderita. Tapi bagi kita orang percaya, ingatan itu akan membawa kita kepada kelimpahan kasih karunia Tuhan yang dahsyat. Yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa itu gentar sekali. Karena waktu baca buku, waktu merenungkan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kata-kataku itu guru sekolah minggu too limit. Ya. Bahkan terlalu simpel, terlalu sederhana. Bahkan mungkin bisa salah menyampaikan kepada Anda sekalian pada pagi hari ini ya. Betapa gentarnya saya. Maka tidak ada satu yang bisa cukup mewakili keajaiban kasih karunia Tuhan. Kenapa Tuhan bilang ingatlah akan aku. Tuhan minta apa? Momen sengsara Tuhan. Bukan momen Natal ya. Tapi ingatlah akan aku di momen kesengsaraan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa sih? Kenapa Tuhan itu minta kita ingat Tuhan? Kenapa? Apakah Tuhan itu butuh penghargaan? Untuk apa? Apakah Tuhan itu butuh sesuatu untuk dirinya supaya kita jangan lupa Dia? Tapi sebenarnya Bapak Ibu ada sesuatu yang indah ya. Tuhan minta kita ingat itu bukan kembali untuk tanda kutip. Tuhan itu begitu membutuhkan ingatan Anda dan saya. Tuhan ingin kita mengingat momen penderitaan ya, minggu sengsara itu apa? Itu semua demi kebaikan kita Bapak Ibu Saudara. Itu kembali untuk kita. Karena apa? Saya menemukan Bapak Ibu Saudara waktu di momen mana ya saya itu boleh mendapat kekuatan, penghiburan, disegarkan, dihancur leburkan. Ya segala sesuatu kesombongan, kotoran-kotoran yang tidak murni, yang orang lain tidak tahu, bahkan suami saya tidak tahu, tidak ada yang tahu. Itu pada momen mana? Pada waktu saya mempersiapkan khotbah tentang penderitaan Kristus. Pendeta Benyamin di dalam masterclass pernah menyampaikan tentang Getsemani. Di tengah-tengah dia khotbah, Pak Tong berhentikan dan tanya, kalian semua hamba Tuhan, kamu punya khotbah, berapa banyak khotbahmu tentang sengsara dan penderitaan Kristus? Ada berapa banyak? Kita hamba Tuhan tuh punya stok-stok khotbah Bapak Ibu Saudara. Stok khotbah doktrinal, praktikal, parenting, whatever ya. Relasi suami istri itu ada. Di bagian mana kamu khotbah tentang penderitaan Kristus? Mana yang lebih banyak? Saudara itu menjadi teguran. Saya baru sadar. Tuhan berapa banyak? Ternyata gak bisa lebih dari jari-jari di tanganku. Jari tanganku sebelah aja nggak tentu lebih dari itu. Sedikit sekali saya mempersiapkan untuk merenungkan. Waktu Tuhan katakan ingat jangan pernah lupakan sengsara ini. Kenapa? Karena justru pada waktu mengingat momen penderitaan dan sengsara Kristus. Disitulah saya tuh mengingat bagaimana dia direndahkan, dihinakan begitu rupa, diperlakukan paling tidak adil. Ditinggalkan ya, dikhianati oleh sahabat-sahabatnya, bahkan Bapa pun tanda kutip meninggalkan dia.
mengingat segala sengsara Kristus, baru menyadari di tengah-tengah kesengsaraan doa dia pun tanda kutip tidak dijawab Allah Bapa. Di tempat sengsara Kristus makin sadar itu adalah momen-momen tidak ada mujizat. Di Getsemani sampai di dalam Kalvari itu tidak ada mujizat apapun, Bapak Ibu Saudara. Doa Yesus seolah-olah tidak didengar. Segala kejahatan manusia itu merajalela luar biasa. Dengan merenungkan semuanya itu, makin menyadari kita itu bukan siapa-siapa. We are nothing. Tanpa merenungkan kayu salib, bagi kita ya dosa-dosa, iri hati, sombong, hoax, jatuhkan orang lain, susah melihat orang lain dipuji, itu sebagai sesuatu just kelemahan saja. Ya, sebagai sesuatu karakter yang kurang saja. Tapi waktu masuk di dalam perenungan Getsemani, baru kita sadar betapa seriusnya, betapa jahatnya hati kita di hadapan Tuhan. Maka sambil momen dibongkar oleh Tuhan, kita itu betul-betul telanjang di hadapan Tuhan. Baru kita melihat satu penghiburan yang sejati bukan dari kekuatan kita. Saudara-saudara, maka saya dikuatkan, saya makin menyadari diri saya siapa. Karena tanpa perenungan Getsemani dan momen Kalvari, Anda dan saya itu gampang sekali tergoda untuk mengasihani diri. Gampang sekali untuk mengeluh. Gampang sekali untuk playing victim bahwa kita adalah orang yang paling menderita. Gampang sekali melihat orang lain itu menjadi sumber kesusahan kita. Entah anak kita, suami kita, pasangan kita, keluarga kita. Ya, selalu punya alasan untuk melihat diri kita itu victim. Ya, dan godaan yang sangat besar untuk menghitung segala jasa dan kebaikan kita. Gua udah tolong segitunya, ternyata. Itu godaan yang sangat besar. Tapi dengan banyak-banyak merenungkan penderitaan dan sengsara Kristus, makin menikmati penghiburan dan makin membersihkan diri dari segala receh-receh yang tidak penting seperti ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan perenungan dari kebenaran ini maka kita berharap untuk mendapat kebenaran lebih dalam lagi tentang diri Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan ya, dari perenungan Getsemani, lagu yang tadi kita nyanyikan ya, itu menjadi doa kita. Itu perlu kita katakan kepada diri kita. Mengkhotbahkan Injil itu kepada diri kita berkali-kali. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Dari semua khotbah-khotbah kamu itu Mercy. Dari semua seminar-seminar kamu. Manakah bagian kamu dengan segenap hati mengkhotbahkan tentang penderitaan Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Getsemani itu kita akan melihat puncak dari rencana Allah yang besar, yang tidak akan bisa dipahami oleh siapapun, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang hatinya hancur, orang-orang yang hatinya remuk, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang masuk ke dalam taman itu dengan lutut yang bertelut. Baru mereka bisa memahami isi hati Tuhan. Oh begitu Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia sharingkan bagaimana dia menguatkan pamannya orang Kristen tapi lama di luar negeri dan belajar banyak hal, pulang-pulang seolah-olah sulit mempercayai Allah itu ada. Terus dia bilang, kamu tahu ya saya sudah dari kecil, dia katakan kepada teman saya ini orang Kristen. Saya lihat dia katakan banyak orang Kristen hidup tidak benar, banyak penderitaan. Allah itu di mana? Pertama nadanya biasa, lama-lama banyak hal saya susah mengerti di dalam Alkitab. Kenapa ada yang dipilih, kenapa yang tidak dipilih, terus masuk. Terus saya tanya, terus kamu jawabnya apa? Aku diem aja. Terus terakhir dia bilang pada pamannya itu ya, dia katakan, paman kalau kamu mau tahu tentang Allah, kamu gak bisa dengan semangat seperti ini. Allah di mana? Kenapa nggak begini? Kamu nggak bisa seperti itu. Kalau kamu nggak cukup rendah hati, kamu nggak akan bisa ketemu Allah dengan benar. Kayak kita ketemu seorang pemimpin direktur atau CEO satu perusahaan yang besar ya. Kita lihat dia, terus kita pikir, emang dia pemimpin? Masa sih? Terus di hadapan dia kita bilang, buktikan kalau kamu pemimpin. Kayaknya kamu nggak pemimpin deh. Kayaknya dari baju kamu kurang deh. Mobil yang kamu bawa juga nggak kelas pemimpin. Kira-kira saudara kalau kita tanya kayak gitu sama dia apa mau menjelaskan sama kita? Kecuali si CEO atau direktur atau pemimpin itu memang mentalitasnya anak-anak ya. Lalu kayak kita bilang sama anak-anak, bisa nggak kamu lompat? Kalau kamu udah besar bisa nggak lompat? Anak kecil kan akan lompat kan.
Terus kita tepuk tangan. Yeay, ternyata hebat, sudah besar. Itu kan anak kecil ya, Bapak Ibu Saudara. Dia akan buktikan, saya bisa lompat, saya sudah besar. Tapi kalau saudara pakai itu untuk Tuhan, jangankan Tuhan, saudara pakai itu untuk buktikan kalau kamu betul-betul bos. Lalu dia buktikan, ini ya jam tangan saya ya, Rolex asli. Ini ya suratnya. Kita akan bilang, iya CEO ini menurunkan kelasnya. Jadi sama kayak kelas playgroup. No need. Dia gak perlu buktikan apa-apa. Dia lihat kamu aja lalu dia senyum aja. Dan dia akan masuk kantor itu. Dia akan masuk kantor yang paling utama. Duduk di di kursi yang paling utama. Gak perlu ya. Kamu gak percaya atau percaya, itu bukan bagian saya untuk buktikan. Kecuali dia tanya benar-benar, Bapak gitu ya, apa betul kamu pemimpin perusahaan ini? Apa betul? Kemungkinan besar dia akan menjawab. Dia akan jelaskan, oh iya. Saya, kenapa? Ada apa? Tapi kalau kamu tanya dengan arogan seperti itu, kamu tidak akan bisa bertemu dengan kebenaran itu. Maka waktu saya tanya, lalu gimana? Ya udah, pamanku diem aja sih. Ada benarnya kata-katamu. Cuman gitu aja ya. Lalu dia pergi. Maka Bapak Ibu Saudara, waktu kita memahami keajaiban kasih karunia Tuhan di Getsemani itu, kita mau melihat grand design bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang bergumul, Allah yang berdoa, Allah yang punya bekas-bekas luka, Allah yang menderita, dan segala sisa-sisa penderitaan di planet bumi ini dipelihara sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tuhan dengan tubuh kebangkitan memamerkan bekas luka di lambung dan di tangannya. Maka satu kali kelak kita tidak akan tertukar dengan yang lainnya pada waktu kita bertemu dengan Allah di surga. Di antara sekian banyaknya orang, yang manakah yang harus saya sembah? Dia adalah yang tangannya berlubang paku, yang lambungnya lubang karena luka-luka yang dilakukan oleh ciptaan di planet bumi ini. Di surga tidak boleh ada luka, di surga tidak ada boleh ketidaksempurnaan. Tetapi juru selamat kita tidak malu memakainya untuk masuk ada di dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita akan melihat bahwa Yesus masuk dengan kesiapan dan kerelaan yang besar untuk masuk di dalam Getsemani. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menjebak, tidak di-trapping oleh siapapun. Maka dia terdesak berdoa di Getsemani, habis gitu digerebek, ditangkap oleh gerombolan orang-orang prajurit Roma dan para pemimpin bait Allah. Tidak, karena Alkitab mencatat, coba Bapak Ibu ya, bagian Alkitab tidak ditutup di dalam Matius tadi. Itu kita akan menemukan bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatu. Dan Tuhan tahu dia harus melewati taman Getsemani. Itu taman yang tidak boleh dilewatkan. Kalau kita lihat di dalam Matius 26, sebelum masuk taman itu ayat 30, bolehkah setiap kita yang berkacamata ya yang baca? Ada yang berkacamata hampir semua, tidak semua. Ya ternyata ayo boleh baca ayat 30, silakan. Sesudah pergilah Yesus dan murid-muridnya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Menarik Bapak Ibu Saudara. Sebelum masuk Getsemani, saudara akan menemukan bahwa Yesus sudah lebih dulu berdoa. Yesus berdoa dengan doa yang panjang yang dicatat di dalam Yohanes 17. Yesus berdoa dengan kalimat yang eksklusif. Bapa, aku berdoa untuk mereka ini. Mereka ini siapa? 11 orang. Gak ada Yudas di situ Bapak Ibu Saudara. Yudas sudah diusir keluar. Aku berdoa untuk mereka ini dan tidak untuk dunia ini. Jadi Tuhan tidak berdoa untuk seluruh orang. Tuhan berdoa untuk umat pilihan. Aku berdoa untuk mereka ini Bapa. Ya, lalu Yesus berdoa dan kita akan melihat setelah Yesus berdoa yang panjang, Yesus mau masuk di dalam Getsemani, itu ada kalimat pujian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu adalah satu taman kecil, Getsemani, tempat pemerasan minyak. Yesus pergi mengambil kebagian itu. Maka kalimat ini Yesus dan murid-muridnya mereka menyanyikan satu nyanyian yang
Sebagian penafsir mengambil bagian ini, kemungkinan besar lagu yang diambil adalah Mazmur 118 ya, ayat 24. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Itu loh Bapak Ibu yang maafkan ya, yang kalau kita di sekolah minggu lagunya jadi hari Senin, hari Selasa, yang dikreatifin jadi kayak begitu. Dengan maksud hati supaya anak-anak itu menyukai lagu itu. Padahal lagu itu ya Bapak Ibu, this is the day, tidak sembarang days. The day, itu definite article, hari itu, at one moment. Maka dikenal dengan atonement, at one moment. Atonement itu hari yang dijadikan Tuhan, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bukan. Itu hari yang spesial, yang didesain dari kejadian. Hari di mana itu Tuhan menginjak kaki si ular. Itu pertaruhan peperangan, kapan peperangan itu dimenangkan. Di dalam bagian ini, this is the day that the Lord has made. Inilah harinya Tuhan. Jadi tidak bisa kita recehkan jadi sesuatu yang moral. Hari Senin ada pemeliharaan Tuhan. Hari Selasa juga ada Tuhan. Iya tahu Bapak Ibu, setiap hari itu harinya Tuhan, punyanya Tuhan. Tapi this is the day very special. Kenapa? Beberapa menit lagi pergumulan yang paling puncak. Seluruh rencana Allah itu dilimpahkan nyata di momen Getsemani. Sebelum dia berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani, kalimat itu kita cicipi pergumulan paling nyata di mana? Di Getsemani. Ketika dia bergumul berdoa, 3 kali doanya itu aja, doa yang sama. Kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Maka dia berteriak di atas kayu salib. Dari 7 kalimat yang tengah, 7 itu tidak kebetulan. Kalimat paling tengah itu adalah teriakan kesakitan yang paling besar. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalimat pertama, Bapa ampunilah mereka. Kalimat terakhir, Bapa ke dalam tanganmu. Dibuka dengan Bapa, relasi yang dekat sekali. Ditutup dengan relasi yang dekat sekali. Tapi di tengah-tengahnya dia berteriak. Tidak pakai Bapa, tapi pakai Allah. Harusnya teriakan itu teriakan kamu dan saya. Teriakan orang yang dibuang Allah. Kita gak bisa panggil Allah itu dengan sebutan Bapa. GR lo. Atas dasar apa kita bisa memanggil pemilik seluruh alam semesta Bapa? Atas dasar apa? Kecuali ada yang menjembatani. Kecuali ada yang mewakili kita. Baru kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Siapa yang mewakili? Maka Kristus di dalam sepanjang catatan Alkitab tidak pernah memanggil Allah itu dengan sebutan Allah. Itulah momen pertama dia berteriak, Allahku. Kenapa? Kenapa Yesus bisa berteriak seperti itu? Kita mencicipi sedikit itu di dalam momen Getsemani yang akan 3 minggu kita gumulkan bersama-sama. Kenapa dia bisa berteriak seperti itu? Kita belajar melihat sedikit. Oh, itu yang Yesus lewati di dalam momen Getsemani. Kelimpahan seperti apa? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus beritahu bahwa aku beritahu kepada kamu bahwa apa itu? Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Bapak Ibu setelah memberikan pengertian itu, maka Yesus masuk di dalam momen Getsemani. Yesus masuk, Alkitab catat sedih, ada kalimat ketakutan, ada kalimat dia tuh bergumul sampai keringatnya seperti tetesan darah. Itu pergumulan yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat Bapak Ibu Saudara. Orang saking sedih, saking stres seperti pembuluh-pembuluh darah di setiap tubuh kulitnya itu seperti pecah Bapak Ibu Saudara. Murid mencatat seperti tetesan darah. Satu pergumulan yang tidak ada orang di planet bumi ini bisa mewakili. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat sama-sama satu pengertian secara garis besar ya. Sebelum masuk di momen pertama, kita memiliki Allah yang berdoa. Di dalam pergumulan yang tidak Yesus lewatkan adalah apa? Bergumul di dalam doa. Maka Bapak Ibu Saudara, di Taman Getsemani itu kita baru ngerti, oh Injil itu begitu ajaibnya ya. Oh, di dalam sejarah itu tangan Tuhan itu bekerja. Memang exactly this is the day. Ini bukan days pada umumnya. Ini day yang memang
Very special day yang ditunggu oleh nabi-nabi ratusan tahun sebelum itu, menunggu juru selamat. Itu kapan mereka bisa mengerti? Di dalam momen Getsemani. This is the day that the Lord has made. Ini hari yang khusus, beda dari semua hari-hari yang lain. Kenapa? Dari situ kita akan melihat ada satu perbedaan pergumulan yang manusia tidak bisa wakili. Bapak Ibu, manusia pertama kali jatuh di dalam dosa itu di Taman Eden. Taman yang bagus, yang sempurna, yang indah Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kesempurnaan yang indah itu Anda dan saya melihat bahwa Adam ditemani istrinya yang cantik, istri pilihannya sendiri. Mereka berdua berjalan-jalan di Taman Eden. Bukan sendirian loh Bapak Ibu Saudara. Jangan ajarkan anak-anakmu bahwa Hawa itu digoda makanya dia jatuh karena dia sendirian. Suaminya tinggalin dia. Enggak. Pasal 3 ayat 6 aja Adam bersama-sama dengan Hawa. Ada di situ dia. Tetapi dia memutuskan tidak mengambil kepemimpinan. Tidak intervensi waktu istrinya ngomong-ngomong dengan ular. Ya, setiap laki-laki yang tidak mengambil tanggung jawab di tengah-tengah keluarganya, hati-hati, dosa sedang mengintip di situ. Dan setiap perempuan yang berani mengambil otoritas suamimu, sebentar satu langkah lagi kamu udah masuk jatuh dalam dosa. Adam itu penerima sumber pertama. Tuhan bilang, kalau kamu makan pasti mati. Mungkin gak Adam kasih tahu sama Hawa, jangan makan loh, nanti mati. Mungkin. Kenapa dia tidak intervensi? Jangan makan, nanti mati. Gak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu tafsiran mengatakan, baru kali ini kita menemukan laki-laki yang egois. Adam tahu mati, tapi dia tidak maha tahu. Dia gak ngerti matinya itu kayak apa. Kelepek-kelepek, atau gubrak, atau apa gak ngerti. Jadi apa yang dia jadikan alat percobaan? Ngerti mau saya? Istrinya. Yang satu cari selamat, dia tunggu-tunggu. Kayak mana ya kalau mati itu ya? Kamu kan tahu juga, makan deh. Lalu waktu mati, loh gak ada apa-apa, gak ada perubahan apa-apa. Lalu Hawa dengan waktu makan, gua gak bisa sendirian nih. Ya, udah kepalang basah. Lu ada di situ kan, sama-sama dong satu paket. Lalu ambil. Yang satu cari selamat, yang satu ingin memimpin yang laki-laki. Semuanya rusak, relasi mereka rusak. Langsung dari situ dosa masuk. Saudara akan melihat bagaimana manusia pertama di taman yang indah. Perutnya kenyang, hatinya senang. Bersama-sama iblis mencobai. Langsung mereka jatuh dengan tawaran apa? Kamu gak perlu Tuhan. Kamu bisa jadi Tuhan atas hidupmu sendiri. Pencobaan untuk mengatur hidupku sendiri. Saya jadi tuan atas diri saya sendiri, otoritas. Waduh Bapak Ibu Saudara, sepanjang sejarah kita dan anak-anak kita. Saya tahu misalnya bercerai itu tidak boleh. Tapi ini itu. Terakhir keputusan di tangan saya. Manusia itu selalu mau mengatur hidupnya sendiri. Naik ke atas. Ya. Lalu Tuhan itu turun ke bawah. Dan pada waktu kita naik ke atas. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, di situ langsung kita menemukan Bapak Ibu Saudara, refleks manusia waktu jatuh dalam dosa itu beda sekali. Maka kita perlu Getsemani. Refleks waktu manusia di Taman Eden jatuh dalam dosa itu very physical sekali Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan cari, ada firman Tuhan loh. Waktu manusia masih jatuh dalam dosa itu, Allah itu masih mau bicara loh sama manusia. Adam, di manakah engkau? Dia jawabnya apa Bapak Ibu Saudara? Aku takut. Aku tuh telanjang, aku sembunyi. Adam itu tidak pernah ada kesedihan, dengerin kata-kata saya, berkaitan dengan Tuhan yang kepada dia betul-betul berdosa. Adam itu tidak ada kaitannya, aku sudah tidak taat padamu ya Tuhan. Aku sudah membuang engkau dan pilih setan, pilih ular. Aku angkat ular tinggi-tinggi dan aku buang engkau bawah-bawah. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Yang dia pikirkan cuman saya takut, saya telanjang, saya sembunyi. Selesai. Gak ada kesedihan. Saya sudah mendukakan engkau. Saya sudah tidak taat kepada pencipta saya, pemilik taman ini. Saya sudah kudeta terhadap engkau. Gak ada Saudara. Dia pikirkan dirinya. Dan dia langsung klik pikirkan istrinya.
Saudara lihat ya, semua kekacauan itu saya perhatikan dalam setiap konseling itu mirip-mirip 3.500 tahun lalu sampai sekarang. Saudara jangan biasakan ya, dosa itu ada dalam keluarga kita. Pada waktu apa? Pada waktu suami itu melihat pasangannya itu sebagai penyebab kegagalannya. Di situ tidak ada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pasti. Coba cek keluarga kita. Setiap kali istri melihat suami itu penyebab kesusahan dia, tidak ada Tuhan di situ, Bapak Ibu Saudara. Setiap pasangan yang melihat pasangannya sumber penderitaan dia, gara-gara menikah sama elu, kau taruh Hawa Tuhan, coba kau taruh Heni, nggak ada ya itu ya, itu tambahan dari saya ya. Kau taruh Tuhan, ya saudara lihat pasanganmu itu sumber penderitaanmu, kamu pelihara dosa dalam situ. Dan hamba Tuhan itu mau ngomong apapun itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan, Bapak Ibu Saudara. Kayak gitu. Kalau konseling itu ya kalau semua orang saling menyalahkan, bagaimana saya taat sama dia dulu, sedangkan dia kasar. Nah, udah, yang suaminya, bagaimana saya harus bersikap mengasihi dia? Dia sendiri gak menghargai saya. Setiap orang saling menjatuhkan lain dengan lainnya. Saudara makin menyadari tidak ada Tuhan dalam keluarga itu. Menakutkan. Dan saudara lihat ya, manusia pertama waktu dia jatuh dalam dosa, dia tidak pernah susah. Tuhan itu tidak ada di taman itu, dia tidak pernah susah. Dia tidak pernah susah bahwa Tuhan itu tidak mau berelasi dengan dia lagi, harusnya. Tapi saudara di Taman Eden saudara bisa mencicipi arti anugerah. Orang yang harusnya dibuang saat itu segera diusir Tuhan. Harusnya taman itu ya, ini ide guru sekolah minggu ya. Karena kebiasaan nonton kartun atau Narnia atau Harry Potter or apa ya, Lord of the Ring. Itu biasanya saudara kalau melihat film-film yang kolosal gitu. Taman itu ada raja atau Snow White atau Putri Tidur. Itu saudara masih lihat kalau rajanya bijaksana, maka seluruh kerajaan itu ada bunganya, ada daunnya, indah banget bukan? Lalu kemudian raja yang bijaksana itu mati, gitu kan ceritanya? Lalu nenek sihir itu memerintah istana itu. Biasanya backgroundnya apa? Gelap, lalu tumbuh apa? Semak-semak, lalu jadi dark, gelap, lalu sungai yang di depan tuh biasanya mengalir jadi kering kayak gitu kan biasanya ya. Lalu kenapa? Rajanya yang baik mati, nggak hadir. Itu ngefek ke seluruh, tidak ada shalom, tidak ada ketenangan di situ. Itu membuat kesusahan. Maka saudara, kesalahan manusia pertama adalah dia udah jelas-jelas berdosa. Tapi dia tidak haus kehadiran Tuhan. Justru kehadiran Tuhan, Alkitab bilang ketika aku mendengar langkah kaki Tuhan, refleksnya apa coba? Lari, sembunyi. Lari dia sembunyi. Sudah tidak ada hati seorang anak kecil yang jatuh. Anak-anak yang masih polos itu kalau dia jatuh, kalau dia bersalah, dia pasti datang ke mamanya. Papa, aku sakit. Ya. Saya ingat anak saya itu ya pernah ngambil uang ya. Kita kan tahu banget ya, bocil kecil itu ngambil. Terus kembalikan uangnya. Dia, kok mama tahu gitu ya. Kok tahu gitu ya. Makin deket dia. Kok bisa tahu? Dia kembaliin uangnya. Tapi dia gak lari. Tapi dia tak, karena apa? Dia tahu mamanya sambil marah. Coba kembaliin. Iya, kok mama tahu? Dia pengen tahu itu gimana ya? Kok tadi mama tahu lah? Siapa lagi kita semua tertarik sama uang cuman 100 perak? Gitu ya kira-kira. Kalau nggak lu yang nggak ngerti nilai kira-kira gitu ya. Dia ambil, dia kira itu bisa beli es krim di depan harga 5.000 atau 10.000. Pokoknya kasih uang, nggak ngerti nilai. Hal-hal seperti itu. Tapi dia sambil takut, sambil deket, sambil kembaliin uang, sambil minta. Sebelum saya jelaskan apapun, sebelum dipukul dia cepet-cepet peluk. Itu masih ada hati percaya. Saya sudah bikin mama susah. Jangan marah ya, dia cepet-cepet peluk. Ampun mama ya, jangan marah ya. Kayak gitu kan ya, seharusnya. Tapi manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Dia tahu dia salah, dia cepet-cepet lari tinggalkan Tuhan. Tidak ada kesedihan, ketidakhadiran Allah dalam hidupnya. That is not point Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan melihat dari segala bagian ini, Adam tidak pernah takut terpisah dari Allah, dibuang oleh Allah, tidak menikmati kehadiran Allah.
Adam tuh tidak menyadari itu dan dia tidak takut. Ini yang perlu jadi doa kita Bapak Ibu Saudara. Kita tuh setelah jatuh dalam dosa loh. Allah itu hadir atau tidak hadir dalam hidup kita. That is not the point. Seringkali begitu Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi kesedihan saya yang paling utama di dalam keluarga saya. Juga doa saya untuk anak-anak saya. Allah hadir atau tidak dalam hidup mereka. Atau dalam hidup saya. Mereka susah hati gak? Maka apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Adam di Taman Eden itu, Tuhan memberikan limpah luar biasa. Orang ini tidak tertarik pada Tuhan, tapi Tuhan masih kasih firman. Tuhan masih cari, Adam di mana engkau? Allah masih mau bicara. Memang Allah memberikan penghukuman. Ya, tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Allah juga memberikan jalan keluar. Allah membunuh seekor binatang. Lalu bilang, sudah, kamu gak bisa menolong dirimu sendiri. Saya kasih kain dari kulit binatang ini untuk menutupi dosa kamu. Dari tubuh yang hidup yang berdarah untuk menutupi kamu. Kita tahu kan ini bicara mengenai satu hal yang nanti Kristus berteriak di atas kayu salib. Bapa ampunilah mereka. Menutupi, menudungi kita bukan dengan baju yang kita banggakan. Tetapi dengan darah Kristus. Jangan matikan mereka. Matikan saya saja. Maka Bapak Ibu Saudara ada satu prinsip yang sebenarnya demikian ya. Adam yang segitu tidak pedulinya sama Tuhan. Tuhan masih hadir membuka dirinya kepada Adam. Dan Adam kedua di Taman Getsemani tidak mendapat apapun yang Adam pertama dapat di Taman Eden. Bisa mengikuti mau saya? Begitu gentarnya saya ketika harus menyampaikan kepada Bapak Ibu. Saya takut kepanjangan, juga takut kependekan, takut salah istilah. Yaitu apa? Di Getsemani, Yesus masuk ke dalam bagian taman. Bapak Ibu saya baru tahu ya, konsep bangsa-bangsa di dalam perjanjian lama. Taman itu bicara mengenai otoritas. Taman itu ada tuan pemiliknya di situ. Bapak Ibu tahu nggak lagu I come to the garden alone, da 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 da. Saya datang ke taman itu, saya sendirian dan saya menikmati bersama-sama Tuhan pemilik taman itu. Nah, lagu ini dipilih oleh seorang hamba Tuhan di Reform. Di waktu perkabungan dia ya, sebelum dia meninggal dia minta istrinya nyanyikan lagu itu. Kayak melo banget ya, bisa ya nyanyi lagu ini ya. Saya datang di taman itu sendirian dengan Tuhanku ya. I come to the garden alone. Coba Bapak Ibu lihat, itu lagu cuman orang yang di dalam Tuhan aja yang ngerti sedalam-dalamnya indahnya lagu itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di Taman Eden, pergumulan manusia pertama enggak sendirian. Ada yang menemani dia. Pergumulan yang paling utama di Taman Eden, Tuhan kita betul-betul sendirian. Dia sendirian, kenapa? Manusia yang harusnya menjadi sahabatnya ketiduran. Manusia yang menjadi sahabatnya yang sejati yang dari 12 itu Tuhan pilih yang 3, itu pun pengkhianat. Mereka lebih pilih tidur, menikmati semua kelemahan fisik, perlu istirahat. Yesus sedang bergumul itu keringat seperti tetesan darah. Mereka cuma pikir 3 kali pun tetap tidur Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hati nurani, tidak ada kerinduan bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam gereja itu saya juga perhatikan Bapak Ibu Saudara. Gereja itu ketika ada tantangan paling berat, ada beberapa tipe pendatang pelancong. Cepat-cepat pergi. Terutama waktu janji iman. Cepat-cepat pergi. Nanti balik lagi setelah janji iman selesai. Tapi ada orang yang betul-betul menyadari gereja di mana dia bertumbuh itu betul-betul tidak sempurna loh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tidak pergi, dia ikut bergumul bersama-sama dari titik awal sampai titik akhir. Itu penghiburan yang luar biasa. Dari uang dia yang paling sedikit sampai titik akhir. Yesus bertanya, tidak sanggupkah kamu bergumul dengan aku, berdoa dengan aku 1 jam saja? Dan saya bilang, Tuhan, tidak semua hamba Tuhan bisa sampai titik akhir menemani engkau dalam pergumulan. Dan jemaat pun tidak semua.
Tapi kita bersyukur karena Tuhan pernah berdoa di Getsemani. Tuhan berdoa seorang diri. Tuhan berdoa tidak ada yang menemani. Dan waktu Tuhan berdoa 3 kali tidak ada suara apa-apa jawaban untuk doa yang itu juga. Gak ada jawaban. Untuk orang seperti Adam ada jawaban. Di mana engkau Adam? Di mana engkau sambil dihukum diberi pertolongan. Hukuman dan pertolongan berjalan bersama-sama. Tetapi Yesus tidak ada pertolongan apa-apa. Kalau boleh cawan inilah lalu, tapi bukan kehendakku. Dia berdoa sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan aku berdoa itu seperti mau mati rasanya. Alkitab catat dengan kalimat demikian. Kenapa? Karena waktu di Taman Eden itu kita melihat bahwa memang Bapak Ibu Saudara. Alkitab catat itu Yesus berdoa. Di Alkitab di dalam Lukas tadi catat apa Bapak Ibu Saudara? Kata ketakutan. Sedih seperti mau mati. Bapak Ibu, yang namanya penderitaan itu betul-betul derita, itu sakit Bapak Ibu Saudara. Jangan takut untuk mengatakan bahwa saat ini tuh Yesus betul-betul kesakitan. Kami waktu persiapan ini 3 minggu lalu dengan kelas besar, guru kelas besar. Susah hati kami. Kok Alkitab mencatat Yesus itu takut ya? Ada kalimat begitu ya. Oh itu takutnya kami berusaha memperlunak. Takutnya itu karena menanggung murka Allah. Betul, cawan itu murka Allah Bapak Ibu Saudara. Minum cawan itu kata Wahyu dan kata belasan ayat di dalam perjanjian lama. Cawan itu adalah kalau kamu dipaksa Tuhan minum cawan itu, tubuhmu akan bisul-bisul. Itu semua akan terjadi gempa. Semua intinya cawan itu harus minum. Kalau ini tanda apa? Saya hukum kamu. Itu kalimatnya seperti itu terus Bapak Ibu Saudara sampai Wahyu. Dan cawan itu yang Yesus katakan, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Yaitu apa? Yesus tidak tahan melihat Bapa itu murka kepada dia. Dan yang paling ditakutkan Yesus itu adalah apa? Terpisah dari Allah Bapa. Ketidakhadiran Allah Bapa itu yang menjadi kesedihan. Itu yang gak bisa Anda dan saya mengerti Bapak Besar. Kamu dan saya Allah hadir gak hadir selama suamiku masih kasih uang gajian. Selama tubuhku sehat, selama everything's gonna be okay, gak masalah. Saudara-saudara, saudara lihat ya downgrade-nya. Yesus itu pecah semua, tetesan darah keluar. Apa yang Allah berikan untuk Yesus? Adakah kata-kata penghiburan? Gak ada. Tapi Allah Bapa kirimkan apa? Malaikat. Allah Bapa kirimkan malaikat untuk menguatkan siapa? Yesus. Kenapa? Too painful. Tapi Bapak Ibu tahu tidak, Musa tidak mau dikirim malaikat. Musa gak terima. Tahu tidak waktu bangsa Israel membuat lembu emas ya. Bangsa Israel buat lembu emas itu di dalam Keluaran Bapak Ibu. Kalau lihat itu Tuhan marah, Tuhan hukum. Tuhan bilang kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini ke tempat yang akan kuberikan kepada engkau. Yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Allah Bapa berkata apa? Aku akan mengutus malaikat berjalan di depan kamu. Dan kamu akan mengalahkan orang Het, orang Hewis, orang Yebus. Kamu pasti menang. Jadi Tuhan kasih apa? Tuhan kasih tanah, Tuhan kasih malaikat. Tapi Tuhan katakan apa? Tetapi aku tidak akan mau berjalan bersama-sama dengan kamu. Tapi jangan takut, aku kasih kamu malaikat. Aku kasih kamu tanah. Aku kasih tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi aku gak mau jalan dengan kamu. Mau gak Musa? Gak mau. Ayat selanjutnya dia bilang apa? Tuhan, jika engkau sendiri tidak berjalan bersama kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini bisa dibedakan dari segala bangsa di muka bumi. Keluaran 33 ayat 15. Bagus ya. Mau tidak Musa diberikan malaikat? Tidak. Sekalipun dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia akan dimatikan Tuhan. Umat ini terlalu bejat. Tapi dia bilang gak bisa. Dapat tanah tanpa Tuhan, percuma. Dapat malaikat, wah maafkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda dan saya dikasih Tuhan, saya kasih malaikat untuk jaga kamu. Langsung kita
Selfie sama malaikat itu, saudara. No need God. Gak penting. Ada malaikat. Saudara langsung pasang di status. Di antara sekian ibu-ibu. Tuhan kasih saya malaikat loh. Cis. Gitu. Gak ada kan loh. Mana ada dari kita bilang, percuma Tuhan. Dapat semua tapi engkau tidak hadir, percuma. Saudara takut gak? Saudara sedih gak? Saudara gentar gak? Nah untuk bisa gentar pun mesti berdoa sama Tuhan. Kenapa? Gak bisa Bapak Ibu Saudara, gak ada kasih karunia. Kenapa? Orang seperti siapa itu Simson. Orang seperti Simson yang belum lahir pun Roh Kudus itu menguasai dia dari kandungan ibunya loh. Yang seperti itu tuh cuman Yohanes Pembaptis. Gak ada lagi orang yang diberkati seperti Simson. Belum lahir Roh Allah itu menguasai dia. Dan Tuhan beri dia tuh kekuatan luar biasa. Dengan satu tulang dari keledai bisa lawan 1000 orang. Tapi dia sendiri bisa taklukkan pasukan yang gagah perkasa. Dia tidak bisa taklukkan las hawa nafsu dirinya sendiri. Alkitab catat begitu kan? Bolak-balik sama Delila. Ditipu berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lebih dari 3 kali. Simson, di mana kamu kekuatanmu? Merengek-rengek gitu ya. Ini perempuan model Delila ini biasa merengek-rengek ya. Saya selalu bilang sama remaja, kamu tuh kalau pacaran ya, kamu cek kalau calonmu itu suka merengek-rengek, langsung cepet balik belakang tinggalkan dia. Kayaknya dia ini model-model Delila nanti dalam keluargamu. Ya. Karena Delila sejati itu tahu loh, merontokkan seorang laki-laki cinta Tuhan itu dengan gerilya. Gak bisa sekali 2 kali. Terus rongrong dia di kamar mandi, di tempat tidur. Sampai laki-laki, sudah, ambil aja lah. Suka-suka lu aja. Jadi jangan pilih yang kayak gitu ya nak. Mereka mandang saya dengan nanar-nanar gitu ya. Lalu ada pemuda bilang gini, tapi kayak mamaku loh itu bu, katanya gitu. Nah jangan terlalu vulgar, aduh. Dia sambil mikir, aku gak boleh pilih, tapi itu kayak mamaku sekali gitu ya kira-kira ya. Dia melihat korbannya adalah bapaknya gitu kira-kira ya. Mirip seperti itu. Balik lagi ya. Saudara tahu kecelakaan Simson paling besar, akhirnya jadi apa? Jadi buta, botak, bunuh diri. Buta, botak, badut. Baru bunuh diri, 4B gitu ya kira-kira. Kenapa jadi berakhir ironis seperti itu? Karena ceritanya cuman sesimpel dan seironis ini. Waktu istrinya yang bolak-balik tipu dia yang namanya Delila. Bangunlah Simson, tentara Filistin itu akan menangkap kamu. Udah bolak-balik ditipu kan? Lalu Alkitab catat, maka bangunlah Simson dan berkata, aku akan melepaskan diri dari orang-orang Filistin seperti yang sudah-sudah dengan kekuatanku sendiri. Titik. Tapi ada ayat penjelasan gini. Tetapi Simson tidak tahu bahwa Allah sudah meninggalkan dia. Yang paling kita takutkan kalau Tuhan itu sudah meninggalkan kita terus kita gak sadar. Nah, itu paling kita takutkan. Apa yang membuat Yudas berbeda dari Petrus selain Tuhan berdoa untuk Petrus tidak berdoa untuk Yudas? Yaitu apa? Yudas tidak pernah tahu bahwa Tuhan sudah mengusir dia. Alkitab bilang pada Yudas, Yesus bilang pada Yudas, Yudas dengan kepala terangguk, lakukanlah apa yang kamu mau lakukan ya. Maka Yudas berdiri, balik belakang, tinggalkan Yesus dan hari itu sangat gelap sekali. Yohanes mau mencatat begitu. Bisa ngerti mau saya? Saudara kalau masih Tuhan itu hadir, masih tegur, masih kamu itu sakit hati dengarkan khotbah, masih kamu merasa ini nyindir gua ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Daripada saudara datang kebaktian ngantuk, gak apa-apa. Benci aja hamba Tuhan itu, tapi saudara tahu, ini kayaknya buat gua nih. Saudara masih ada sensori motorik, lu masih sadar, lu gak tidur. Paling parah kalau udah tidur, kayak murid-murid ini. Yesus mau bergumul, bergelimang darah, kesakitan. Kayak gitu saudara, ironis. Tipe orang-orang Kristen tertidur itu tidak pernah menikmati indahnya bergumul dengan Tuhan. Tak pernah ngerti mereka Bapak Ibu Saudara. Maka saudara akan melihat di dalam bagian ini kembali. Musa katakan tidak. Kecuali engkau berjalan dengan kami. Siapa Musa? Musa itu akhirnya gak bisa masuk tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara. Dihukum dia sama Tuhan. Kenapa? Karena menghina kekudusanku. Tapi doa Musa masih dijawab Tuhan.
Tuhan bilang apa? Baiklah, aku akan berdiri di depan kamu, lalu lewat sekelebatan di depan kamu. Sehingga kamu bisa menikmati kehadiranku, cuman bayang-bayangnya aja. Sekelebatan aja. Karena kalau kamu bisa melihat aku, kamu pasti mati. Kira-kira gitu kan? Lalu, ya Tuhan, gak apa-apa, sekelebatan aja. Itu Musa meminta itu. Dan itulah yang Yesus dengan gentar. Kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Kenapa? Karena Yesus tahu cawan itu harus dia minum mewakili kamu dan saya. Orang-orang yang nanti dibuang tuh Tuhan. Orang-orang yang tidak menikmati kehadiran Tuhan. Orang yang kayak itu loh Adam. Ketika aku mendengar langkah kaki Tuhan Allah, aku sembunyi. Kita gak tertarik sama kehadiran Tuhan. Di dalam keluarga ini ada Tuhan, gak ada Tuhan, pokoknya anakku sehat, pinter, masuk ke universitas yang baik, sekolah di tempat yang baik, selesai, hidup ini selesai. Ada Tuhan, gak ada Tuhan. Tapi Musa bilang tidak. Musa doanya dijawab Tuhan. Tapi Yesus di Taman Getsemani tidak ada suatu jawaban apapun. Kenapa? Sempurna dia tanggung untuk mewakili kamu dan saya yang tidak pernah tertarik kehadiran Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita akan melihat adakah ketakutanmu yang terbesar. Bapak Ibu kalau bahas sedikit Ayub ya. Ayub itu yang paling Ayub takutkan. Bukan penderitaan garuk-garuk beling tubuhnya bocel-bocel itu. Bukan. Yang Ayub takutkan kalau nanti dia menderita, dia salah ngerti tentang Tuhan. Itu yang paling dia takutkan. Kita skip lewat ya. Bukan masalah nanti menderita. Dan ini adakah dalam hidupmu, adakah dalam hidup keluargamu? Yang paling saya takutkan Tuhan, kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup anak saya. Kalau anak saya tidak tertarik padamu, itu menjadi doa kita. Doa yang terus menerus, gak apa-apa. Karena Yesus pun berdoa yang sama. Mari kita sedikit saya selesaikan dalam 10 menit ya. Bapak Ibu kepanjangan bahas tentang pendahuluan Getsemani ya. Tapi saudara akan melihat untuk masuk di dalam pergumulan yang paling besar. Yesus mesti ambil di Getsemani untuk apa? Berdoa. Momen berdoa. Tidak ada kekuatan lain. Bapak Ibu kita tahu ya. Alkitab itu mengatakan Yesus itu sebelum boleh khotbah. Sebelum melakukan mujizat. Sebelum boleh mengusir setan. Itu pertama kali langit terbuka. Lalu siapa itu? Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus. Langit terbuka. Yesus lagi ngapain? Coba buka Lukas deh. Cepat-cepat bantu saya ya. Baca Lukas pasal berapa? Ibu Gesi bantu baca Lukas pasal berapa? Ya doh. Pasal 3 Bu. Ayat 21 sampai 22 silahkan. Orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sudah berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku. That's it. Bapak Ibu perhatikan ya, apa bedanya kita dengan Yesus? Kenapa kita itu habis berdoa khawatir? Kenapa kita habis berdoa itu tetap galau? Kenapa? Memang kita itu hidup doanya beda sekali dari Yesus. Yesus itu sebelum melakukan apapun juga, dia selalu mulai dengan doa. Dan bedanya adalah waktu Yesus berdoa, maka perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, kalimat penghargaan dari Allah Bapa itu keluar kepada orang-orang yang memulai segala sesuatu dengan doa. Ini pertama kali Bapak Ibu Saudara. Yesus belum berkhotbah. Yesus belum mengusir setan. Gak ada. Ini pertama kali Yesus ditemukan dalam keadaan berdoa. Selesai dia berdoa, langit itu terbuka dan kalimat konfirmasi dari Bapa adalah apa? Ini anak yang aku kasihi. Dengarkan dia. Allah Bapa memberikan penghormatan. Kita belajar menjadi orang-orang yang berdoa, baru kita melihat pekerjaan Tuhan itu besar di depan kita. Kita gak boleh terbalik Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali maafkan ya, di dalam kehidupan kita melihat ada pekerjaan Tuhan besar di depan, baru kita berdoa. Ngerti maksudnya? Beda ya. Yesus sebelum ada apapun, Yesus memulai dengan doa.
maka Tuhan Bapa mempercayakan pekerjaan besar. Kalau kita kadang di gereja tunggu ada renovasi gereja, harus jadi tuan rumah speak, harus janji iman lagi untuk speak, harus ada yang besar-besar, baru kita berdoa. Gak apa-apa juga sih, tapi apa bedanya dengan Yesus? Yesus berdoa, dan pada waktu dia berdoa, Allah Bapa mempercayakan begitu banyak hal besar dalam hidup Yesus. Belajarlah kita menjadi orang yang berdoa, baru kita lihat. Saya mulai dengan berdoa, baru saya lihat, oh Tuhan bukakan ini ya, Tuhan percayakan ini ya, Tuhan berkati ini ya. Kenapa? Karena kita mulai dengan berdoa. Alkitab bilang ketika pagi-pagi benar, Petrus itu Markus pasal 1 ayat 36, nanti baca di rumah ya. Pagi-pagi benar, kenapa? Itu dari malam orang kerasukan setan, orang yang sakit, orang yang semua dari berbagai kota kumpul semalam-malaman. Lalu mereka cari, guru di mana? Guru di mana? Petrus menemukan Yesus, kalimatnya apa? Pagi-pagi benar, dini hari, matahari belum terbit, Yesus sedang berdoa. Petrus ngomong apa? Guru, tidak tahu ya kalau orang banyak tunggu kamu. Nanti baca di rumah ya. Yesus langsung bilang apa? Petrus, mari kita pergi ke kota-kota lain. Aku harus mengabarkan Injil. Bagus ya? Kelihatannya Tuhan kejam loh. Ini ada orang sakit loh, ada orang kerasukan setan, perlu disembuhkan. Kau kok malah berdoa? Langsung Yesus lakukan apa? Tindakan sepertinya kejam. Ini prioritas dalam pelayanan. Ada orang banyak ditinggalkan Tuhan. Yesus bawa murid-murid pergi ke kota lain untuk kabarkan Injil. Berdoa, kabarkan Injil. Lebih utama dari mujizat. Bisa ngerti? Nanti di rumah baca ya. Orang banyak ditinggalkan Tuhan. Kabarkan Injil. Karena Tuhan tahu orang-orang ini tidak tertarik sama firman Tuhan. Gak ada iman mereka. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Biasakan rajin dengarkan khotbah. Orang Kristen kok sampai mati. Kamu dan saya cuma menikmati kebaktian Sabat doang hari Minggu. What? Lalu kamu merasa imanmu itu bertumbuh. Gak heran pada waktu ada pergumulan guncang-guncang. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Momen hari Minggu itu perlu, itu momen kita beribadah di hadapan Tuhan. Selebihnya kamu dan saya harus mengisi makanan rohani dalam hidup kita. Roh memang penurut, daging itu lemah. Gimana? Jangan sampai dagingmu itu ke atas taklukan seluruh kebutuhan rohanimu. Jangan sampai ada hamba Tuhan. Lu bisa marah dengarkan orang cuci-cuci pakaian ke pasar gak bisa ikut PA. Lu tahu gak gue denger, ibu kenapa? Oh kemarin itu gak bisa datang 2 kali. Kenapa bu? Karena ada perlombaan Zumba. Maaf ya, aku nih mau ngomong gini pun itu jijik banget loh mau ngomongnya ya. Ini contoh perlu dipakai kan gak ya kayak gini ya. Apa itu Zumba? Maksudnya apa? Oh itu dia ada kompetisi itu ya yang olahraga itu ya. Kayak kita tuh mau putus nafas gitu kira-kira ya. Oh serece itu ya. Saya tuh bukan menghinakan hal-hal kayak gitu loh saudara. Jadi kayak mana ya mau ngomong ya ngerti, gak ngerti, udah gak bisa lagi marah. Oh oke. Nah ini hamba Tuhan saling pamer penderitaannya masing-masing ya kira-kira ya. Masih gak apa-apa gua. Jadi terus kamu ngomong apa bu? Ya gua tinggal aja gak tahu aku mau nasehatin apa ya. Tuhan mesti dilawan sama Zumba itu ya rontok lah gitu ya. Oh baiklah, di sini gak ada, gak mungkin. Gak mungkin itu terjadi ya, gak mungkin. Aerobik, yang sono gym, aerobik gitu ya. Lalu yang lain enggak, yang sono BL bukan Zumba ya. Muay Thai ya. Mulai. Ayo serius lagi, balik lagi ya. Jadi saudara akan menemukan Yesus itu kata Paul Washer itu he sleep away. Dia harus sleep away. Dia harus menarik diri, menyendiri untuk berdoa. Orang-orang itu loh menikmati 5 roti dan 2 ikan. He sleep away. Menarik diri untuk apa? Untuk berdoa. Itu Yesus. Dan di titik akhir Yesus itu juga berdoa. Bedanya kamu dan saya itu betul-betul diwakili oleh murid-murid ini.
Kita tuh nggak ngerti kapan harus berdoa, kapan harus bergumul. Ketuker-tuker Bapak Ibu Saudara. Waktunya berdoa, tidur. Waktunya bergumul, kabur. Jadi kacau hidup kita ini ya. Kapan harus teguh, kapan harus nggak ada. Kenapa? Nggak sanggup kita itu untuk berdoa, untuk berjaga-jaga. Kita tuh tidak sanggup untuk itu. Maka Bapak Ibu lucu ya. Murid-murid ini bukan kali ini aja loh tertidur. Bolehkah ibu-ibu di atas 50 tahun bacakan Lukas pasalnya yang ke-9. Ini kebiasaan para murid itu selalu tidur pada waktu ada momen-momen yang penting dan genting. Bolak-balik tidur mulu gitu ya. Yang gak bisa tidur ini iri hati saudara. Lukas pasal 9 ayat mana ya, 28. Bolehkah bisa ketemu? Iya, minta tolong dong Pak Martahan. Ada Bible di situ Pak, ada? Boleh baca ayat 28 sampai 32 Pak. Ya, 2. Dan Yesus 33 dimuliakan di atas gunung. Ya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan sekarang di 3 kemah, satu untuk engkau dan satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. kenapa? Kenapa tadi ada 2-3 orang ibu ketawa ya? Lucu juga ya. Emang ya kita baca itu juga kepingin ketawa ya. Ngerti nggak maksudnya ya? Sekali lagi di dalam momen penampakan itu maka ada Musa mewakili hukum Taurat di dalam perjanjian lama, Elia mewakili semua nabi-nabi lalu berbicara dengan Yesus. Ngomongin apa sih? Topiknya apa? Berbicara tentang tujuannya pergi ke Yerusalem dan semua penderitaan yang harus Yesus lewatin. Ini topik penting sekali nih, yaitu apa? Sengsara Kristus. Heran ya. Memang kamu dan saya ini giliran bicara mengenai sengsara Kristus itu gampang tertidur memang. Nanti tunggu 5 roti 2 ikan langsung melek semua matanya ya. Giliran bicara mengenai pergumulan tidur. Selesai bercakap-cakap ini momen penting, ini firman Tuhan. Bicara mengenai itu luar biasa, itu keajaiban. Mereka lagi bicara momen paling krusial yaitu jalan salib yang harus dilewati. Malah tidur. Giliran kemudian Petrus bangun, selesai. Makanya orang tuh kalau nggak pernah bergumul ya, ngomongnya itu selalu salah dress code saudara. Salah. Tuhan bagus sekali ya bisa ketemu Musa, bisa ketemu Elia. Kalau gitu gimana Tuhan? Gue bikin tenda ya. Itu kalau kita yang jadi Tuhan Yesus dan gak mungkin sanggup memahami ya. Ini goblok kok berurat akar ya. Ini udah gak ada obatnya ini ya. Jadi kita tuh garing, ngomongnya itu ilfil. Itu untung-untung aja gak ditabok pada saat itu ya. Giliran ngomong susah, jadi apa? Ya udah, yang Tuhan gak minta lu kasih. Tuhan gak minta, Tuhan mintanya berdoa, lu gak kasih. Itu kayaknya kita banget ya. Lebih tepat gua banget ya. Yang Tuhan gak minta kita kasih. Yang Tuhan minta gak bisa Tuhan. Ini area saya. Tuhan minta ampuni dia. Ampuni dia, gak bisa Tuhan. Tapi gua kasih perpuluhan. Gua pelayanan Tuhan. Gua kasih perpuluhan gua. Enggak. Ampuni dia. No. Yang Tuhan minta kita gak ngasih. Yang Tuhan gak minta, saya bikinkan tenda ya Tuhan. Tuhan bilang kayak mana? Ini waktunya turun. Tuhannya gak Batak ya. Tapi yang gak diminta dia kasih.
Lalu itu ngapain bikin di sana? Karena dia ingin menikmati mungkin retreat di atas, bikin tenda. Tuhan bilang selesai, firman Tuhan sudah dipercakapkan. Sekarang turun ke bumi menghidupi kebenaran firman Tuhan. Akan melewati kesusahan. Selesai Petrus, selesai kalian semua yang tertidur. Anda dan saya, waktunya Tuhan ajak bergumul. Marilah kita bergumul. Jangan sampai kita kelewatan momen itu dan kita mengeluarkan kalimat-kalimat goblok seperti yang dikatakan oleh Petrus. Kalimat-kalimat yang gak ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Ngapain? Bikin tenda di atas gunung. Useless, gak butuh dan Tuhan gak minta itu. Maka mereka semua turun ke bawah. Orang-orang Kristen yang gak berguna di planet bumi ini. Yang Tuhan minta kamu dan saya gak kasih. Yang Tuhan gak ingin kamu kasihkan itu kepada Tuhan. Dan paksa Tuhan untuk terima itu. Maka saudara akan melihat dari bagian ini. Sekali lagi mereka tertidur. Dan mereka kehilangan banyak berkat Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita menjadi orang yang punya hati berdoa. Yesus itu sebelum pergi ke Getsemani, dia mempersiapkan diri baik-baik. Dia berdoa bagi murid-muridnya. Dia mengajak murid-muridnya menyanyi. Dia persiapkan. Sebentar lagi loh ya. Gembala itu akan dibunuh dan kawan dan domba akan tercerai-berai. Yesus kasih peringatan, baru Yesus ajak berdoa. Tetapi kenapa kamu dan saya tidak menikmati saat doa? Karena kita itu kalau berdoa gak pernah persiapan Bapak Ibu Saudara. Kadang ya kayak kemarin itu di sekolah minggu aja sebulan sekali loh berdoa, termasuk saya. Karena persekutuan doanya itu hari Minggu, di mana kalau di Buaran ini semua rebutan ruangan, rebutan tempat, udah kayak orang paling sibuk di planet bumi ini. Kalau mau berdoa itu rebutan satu tempat. Kenapa tempat itu nanti 5 menit lagi dipakai oleh yang lainnya. Jadi kalau doa itu saya perhatikan udah gak ada persiapan apa-apa. Sudah persiapan lalu berjaga-jaga tinggal ditunggu diusir orang gitu. Gitu ya kira-kira. Lalu yang 3 guru masuk. Tapi berdoa baru satu pokok doa, nanti 3 guru itu keluar, datanglah guru yang baru, terus kayak gitu, termasuk saya. Makanya saya lihat kok semua gak suka berdoa ya. Kok semua gak tahan ya berdoa. Kok semua gak suka berdoa ya. Termasuk saya. Kenapa? Karena memang tidak pernah persiapan untuk berdoa. Mari kita buka 1 Petrus ya. Jangan remehkan berdoa, itu peperangan rohani yang besar. 1 Petrus katakan, tidak mudah untuk berdoa, kecuali kita mempersiapkan diri baik-baik. 1 Petrus pasalnya yang keempat, Ibu Esther yang akan baca untuk kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Bisa mengikuti mau saya Bapak Ibu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. That's it. Biasakan Bapak Ibu Saudara sebelum kita masuk di dalam saat-saat doa kita. Kita harus menguasai diri kita. Taklukkan kedagingan kita. Jangan mau masuk saat teduh doa dengan nungguin paket Shopee, nungguin kiriman, mikirin cucian. Gak bisa saudara, kamu gak bisa berdoa karena kamu gak tenang. Kuasai dirimu dan be calm, jadilah tenang. Supaya kamu itu bisa berdoa. Kenapa kita gak bisa berdoa? Hidup ini cepat, lari sana sini. Saya juga bilang ya kadang-kadang gak bisa berdoa dikit-dikit. Ada yang nyari ini, telepon ini. Ya gak bisa Mercy, kamu harus cari waktu paling kamu tenang, paling sepi ya, paling malam. Baru kita menikmati Tuhan. Saya betul-betul Bapak Ibu ya, kalau kamu sulit berdoa, gak bisa. Kamu harus setel lagu. Cari lagu-lagu yang membangkitkan imanmu. Yang menolong kamu mengingat kasih Tuhan. Gak bisa cepet-cepet hidup ini. Gak bisa, Tuhan seperti yang kau tahu ya. Justru karena engkau maha tahu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Aku percaya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Ini
kurang ajar banget doa kayak gini. Bahkan gak sempat amin, aminnya besok pagi. Gak apa-apa, Tuhan tahu hatiku, rupamu gitu ya. Tuhan tahu hatimu, juga tahu kelihatan mukamu luar. Itu penting Bapak Ibu Saudara ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh ini penting. Cara kamu berdoa itu penting. Cara kamu beribadah itu penting. Ya, di hadapan Tuhan, Tuhan lihat hati kok. Saudara, Tuhan lihat hati, lalu saudara duduk terus WA-an itu kayak beberapa orang ya. Dalam satu kali khotbah bisa 4 kali, 5 kali ke toilet. Bu, saya beser kok tiap minggu gitu ya. Lu mikir terus di luar jawabin WA. Tuhan itu lihat tubuhmu loh. Tapi Tuhan tahu kok hatiku cinta Tuhan. Sekali lagi rupamu. Tuhan cari badanmu di mana? Badanmu itu penting di hadapan Tuhan, tubuhmu itu penting. Bicara sama anak-anak kita, pergi kebaktian, tubuhmu itu penting. Cara kamu berpakaian itu penting. Baju kamu itu seminim apa itu di hadapan Tuhan itu penting. Gak bisa bilang Tuhan lihat hati lebih daripada baju. Betul. Tapi cara kamu berpakaian itu juga mewakili hati kamu di hadapan Tuhan. Persiapan baik-baik. Saudara harus memutuskan hari itu kalau saya mau berdoa syafaat untuk A, B, C, D, E, F, G. Saya gak bisa terima telepon. Saya harus biasakan diri jauh-jauhkan HP itu karena kepingin jawab WA aja. Saya kadang harus baca Mazmur lagi, saya harus baca Mazmur, saya harus persiapan, saya harus setel lagu. Ya, suami saya bilang, lu mah sangat bergantung tempat. Enggak, karena dagingku ini lemah. Dagingku lemah. Saya perlu masuk satu ruangan tertentu, saya harus berdoa sungguh-sungguh, saya baru bisa menikmati Tuhan. Kenapa? Saudara kalau ketemu Jokowi, bisa nggak saudara dengan panik-panik dengan gini, Pak, nanti ya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Terus ajudan Pak Jokowi tanya, kenapa? Sebentar, gua masih ngebakso, tunggu. Nanti mau habis, terus saudara keluar ngebakso dulu gitu, terus saudara masuk. Gimana? Jokowi sudah siap nemu saya? Gitu ya. Sekali lagi, rupamu. Ketemu dia jam 9, saudara mesti prepare dari jam 7, jam 8. Dengan pakaianmu yang mungkin paling baik, properly. Bukan dia tunggu saya tunggu dia, baru kamu boleh bicara dengan dia. Saya kalau konseling ya, selama konseling satu pasangan dengerin saya baik-baik. Yang satu jawab WA terus ya. Sebentar Bu Mercy ya, sebentar ya. Suami saya dulu, dia pergi. Lah gimana satu ruangan cuman ngomong perempuan, laki-laki, perempuan. Lah parah ini gitu ya. Lama-lama suaminya Bu, lama-lama dia yang nangis. Istrinya bolak-balik, sebentar ya Bu. Ada kiriman horden, keluar lagi. Terus saya bilang ini, sebentar. Sudah selesai. Kalian berdua pulang baik-baik. Nanti ketemu saya, nggak ada urusan gorden, nggak ada urusan antar makanan, semua janji sama semuanya selesaikan dulu, baru boleh bicara dengan saya. Bukan saya tuh gila hormat Bapak Ibu Saudara, bukan. Ini masalahmu. Kalau kamu sendiri tidak kuasai dirimu untuk lihat ini serius, sudah pulang saja. Nggak apa-apa nanti suami saya kasih tahu sama saya. Cile, 2 orang yang berantem. Lalu dia mau kasih tahu lu, kayak mana gitu ya. Udah ambil janjian lagi. Janji sama Bu Mercy susah. Loh kan, saya yang disalahin. Susah janjian, sekarang aja. Nggak bisa saudara. Saudara harus taruh semua, baru saudara bisa menikmati saat doa. Kiranya kita tidak kehilangan momen Getsemani dalam hidup kita. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang aneh di dunia ini. Kerohanian yang aneh. Sepertinya hatimu berkobar-kobar untuk Tuhan. Tapi Tuhan tanya, tidakkah kamu sanggup berdoa dan berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Apakah jawabmu kepada Tuhan? Mari kita masuk dalam saat doa kita. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Kita pujikan sekali lagi mewakili hati kita. Kita katakan kepada diri kita, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita katakan pujian ini segenap hati kita di hadapan Tuhan. Dan saya minta tolong 1 orang pengurus dan 1 orang ibu-ibu bukan pengurus yang menutup kita dalam doa. Jangan lupa Getsemani,
Jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Boleh Lid dengan Ika nyanyikan pujian ini sekali lagi, refnya saja, baru kita masuk dalam doa. Mari kita arahkan hati kita, jadi doa kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita katakan dengan segenap hati. Jangan lupa dengan segenap hati kita, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bolehkah satu orang ibu dan satu orang pengurus menutup kita datang kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Kasih untuk begitu limpahnya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, bawa kami ngerti hatimu Tuhan lebih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Tuhan kembali ingatkan kami bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar telah Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami boleh kembali diingatkan Tuhan, bagaimana Tuhan boleh bergumul dan berdoa bagi kami di Taman Getsemani. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami dan mengarahkan hati dan pikiran kami, mengarahkan lebih lagi hidup kami, hati kami, fokus kami akan hidup yang sementara ini, Ya Tuhan, sehingga kami tidak sia-sia memakai begitu besar anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kami. Ya Tuhan, Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami dan sertailah kami agar kami tidak salah berjalan di tengah-tengah dunia yang sementara ini, Ya Tuhan, tetapi kami boleh kami terus memilih fokus salib lebih kepada dari kehendak dan rencana apapun Tuhan bagi panggilan kami pribadi lepas pribadi yang telah Tuhan taruh dari kekal hingga kekal bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepadamu untuk begitu besar kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan curahkan di atas kayu salib. Ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Benar, Tuhan. Inilah kami dan tolonglah kami agar kami memakai semua kebaikan, kemurahan Tuhan, Benar, Tuhan. dengan benar, dengan takut dan Kami gentar, tidak menghina sehingga kasih-Mu, hidup kami tidak hidup yang meremehkan sungguh kebaikan-Mu, mempermuliakan nama Tuhan tidak dimanapun menginjak kami boleh berada. darah Kristus yang sudah Dengarkanlah doa tercurah. kami ini ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Satu orang ibu lagi, bolehkah memimpin kita doa? Umat manusia. Oleh karenanya kami sungguh berdoa Tuhan, supaya Engkau membakar hati kami. Ya Tuhan, Engkau membebaskan kami dari rasa takut untuk meneruskan Injil kepada banyak orang. ya Tuhan, Karena itulah yang terpenting kehendak Tuhan yang harus kami laksanakan di dalam hidup ini. Bebaskan kami dari hal-hal yang mengikat kami, yang membuat kami sibuk dengan diri kami sendiri. ya Tuhan,
Kami sungguh berdoa Bapa, supaya setiap ibu-ibu di tempat ini, Engkau bakar hatinya. Untuk sungguh-sungguh berdoa, untuk pekabaran Injil dan melakukan pekabaran Injil itu. Dimanapun mereka berada. Pertemukan kami semua Tuhan dan orang-orang pilihan-Mu yang belum bertemu dengan Engkau. Supaya mereka boleh menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan dan akhirnya mereka memuliakan Engkau dengan hidupnya. Ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah Engkau dan ucap syukur. Mari kita buka suara. Selama 1 minggu di depan kita akan melewati momen Jumat Agung dan Paskah. Ada banyak kesempatan Injil diberitakan di gereja kita masing-masing. Kita berseru di hadapan Tuhan supaya keluarga kita menikmati kehadiran Tuhan. Kita ingat anak-anak kita, suami kita, kerabat kita. Biarlah Tuhan beri rasa takut di dalam hati mereka jikalau tidak ada kehadiran Tuhan. Kita berdoa supaya tahun ini anak-anak yang lahir dari rahim kita, keluarga besar kita, gereja kita, menikmati kehadiran Tuhan itu yang nyata. Karena Yesus pernah dibuang di momen Getsemani, sehingga kita menikmati kehadiran Bapa. Yesus pernah tidak didengarkan, supaya kamu dan saya boleh didengarkan oleh Allah Bapa. Mari kita berdoa, kita berseru, firman Tuhan itu menyatakan kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam hati kita, di dalam gereja kita. Mari kita buka suara, kita berseru, berteriak di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan, kami berdoa, kami kaum ibu, kami sudah banyak belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa bergumul dengan benar. Kami sedih dengan benar. Kami takut pun dengan benar Tuhan. Dan kami berdoa pun dengan benar. Tolong kami Tuhan untuk tidak gampang tertidur di tengah-tengah dunia yang menina-bobokkan kami Tuhan. Sehingga kami kehilangan banyak kesempatan menikmati Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa berkati saya dan suami saya Tuhan, anak saya. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami tidak menghargai kebaikan-Mu. Ampunilah anakku Tuhan, ampunilah saya, ampunilah suamiku Tuhan. Ampuni kami Tuhan di dalam rumah tangga ini. Kalau kami tidak peka, tidak ada kehadiran Tuhan, tidak ada perkenanan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau kami kadang mengejar yang sia-sia. Bahkan kami berpikir kami baik-baik saja. Ampuni kami ya Tuhan, berkati kami. Ampuni gereja kami ya Tuhan kalau kami bergumul dengan tidak benar. Hal-hal yang harus kami sedihkan, kami justru tidak merasa sedih. Hal-hal yang menjadi kesenangan dunia, justru juga menjadi kesenangan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong agar gereja-Mu juga boleh bergumul dengan benar Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati momen Paskah, momen sukacita, momen kemenangan juga dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita, silakan duduk ibu-ibu. Kita siapkan hati dengan sukacita memberikan persembahan. Ibu Sri akan memimpin kita.